Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Mustafa Barki dengan NIM 211351107. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang graf matematika diskrit. Simak videonya baik-baik. Apa itu graf? Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Definisi graf. Graf G sama dengan VE, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices, sama dengan V1, V2, dan seterusnya Vn. E sama dengan himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan E1, E2, dan seterusnya. Kita lihat pada gambar 2, pada V1, dia memiliki simpul 4, atau bisa disebut V4, memiliki 4 buah, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan dia memiliki 5 sisi atau edge, yaitu 1, 2, 1, 3, seterusnya sampai 3,4. Kita bisa lihat pada V2, dia memiliki 4 simpul, 1, 2, 3, dan 4. V4 dan memiliki 7 sisi. Kenapa 7 sisi? Karena dia memiliki sisi yang ganda. Kita bisa lihat pada sisi 1,3, dia memiliki sisi ganda E4 dan E3. Dan kita bisa lihat pada gambar G3, dia memiliki 4 simpul dan sisi 8. Kenapa 8? Karena dia memiliki sisi loop atau gelang, maka sisinya menjadi 8. Selanjutnya, gambar kedua. A. Graf sederhana. Kenapa ini bisa disebut dengan graf sederhana? Karena ini tidak memiliki sisi yang ganda. Yang B. Kenapa ini bisa disebut dengan graf ganda? Karena ada salah satu sisi yang ganda. Salah satu sisinya yang ganda. Yang C, kenapa ini bisa disebut dengan graf semu? Karena dia memiliki sisi loop, ada sisi loop, maka dia dinamakan graf semu. Selanjutnya, jenis-jenis graf ada sederhana dan tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana pada gambar yang tadi. Graf tak sederhana atau simple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Bisa kita lihat pada gambar yang tadi, pada gambar G2 dan G3. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Nah, kita bisa tinjau pada gambar di sini G4. Nah, di sini keterangannya graf berarah. Kenapa graf berarah? Dan kita bisa lihat dari sini, dari 3 ke 1. Kita bisa lihat arah panahnya dari 3 ke 1, satu arah dari 3 ke 1, namun tidak ada arah balik dari 1 ke 3. Panahnya tidak ada panah balik, maka disebut dengan graf berarah. Yang B, graf ganda berarah. Kita bisa lihat dari simpul 3 ke simpul 1. Nah, di sini ada tanda panahnya dari 3 ke 1, namun dari 1 juga ada tanda panahnya dari 1 ke 3, maka ini bisa disebutkan dengan graf ganda berarah. Selanjutnya, jenis-jenis graf yaitu ada 5 yang tadi kita bahas. Yang pertama, jenis graf sederhana dilihat dari sisinya tak berarah dan dilihat dari sisi ganda diperbolehkan atau tidak, yaitu tidak. Sisi gelang dibolehkan tidak. Graf ganda sisinya tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, graf semu, sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Yang keempat, ada graf berarah, sisinya berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan,
sisi gelang diperbolehkan. Yang terakhir ada graf ganda berarah. Sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelangnya pun diperbolehkan. Terminologi graf, ketetanggaan atau adjacent. Kita bisa lihat dari gambar yang di sini, yaitu simpul 1 ke simpul 2 itu berketetanggaan, simpul 1 ke simpul 3 berketetanggaan karena memiliki sisi yang memiliki sisi. Dari simpul 1 ke simpul 4 tidak berketetanggaan karena tidak memiliki sisi. Yang kedua, bersisian, insidensi. Ini sama halnya dengan sebelumnya, bersisian. Simpul 1 bersimpul 2 mempunyai sisi. Simpul 1 ke simpul 3 juga mempunyai bersisian. Namun, simpul 1 ke simpul 4 tidak bersisian karena ini tidak mempunyai sisi. Selanjutnya, simpul terpencil atau isolated vertex. Kita bisa lihat pada gambar G3, di sini ada simpul 5, dia tidak mempunyai sisi atau penghubung. Dia sendiri terisolasi. Maka itu disebut dengan simpul terpencil atau isolated vertex. Di sini yang keempat ada graf kosong atau null graf. Kita bisa lihat pada gambar di sini, ini tidak mempunyai sisi satu sama lain. Jadi tidak terhubung, maka itu disebut dengan graf kosong atau null graf. Yang kelima ada derajat atau degree. Kita bisa tinjau pada graf D1 sama dengan 2, D4 sama dengan 2, yaitu simpul 1 ke simpul 2, simpul 1 ke simpul 3 sama hal juga dengan simpul 4 ke simpul 3, simpul 4 ke simpul 2, maka derajatnya yaitu 2. Yang keenam ada lintasan patch. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Kita bisa lihat atau tinjau pada gambar G1, yaitu dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 4, simpul 4 ke simpul 3. Itu bisa dinamakan dengan lintasan patch. Atau bisa tinjau dari gambar G3. Dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 4. Nah, ini bisa disebutkan dengan lintasan patch. Dari sini juga bisa 1 ke 3, 3 ke 4. Nah, dan seterusnya. Yang ketujuh ada siklus atau circle. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan sirkuit atau siklus. Nah, kita bisa tinjau dari gambar G1. Nah, kita berawal dari sini, dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 1. Nah, ini saling berhubungan, nyambung, jadi nyambung, tidak terputus, maka disebut dengan siklus circle. Yang kedelapan ada terhubung atau connected. Nah, kita bisa lihat dari graf di sini ada 2. Kalau misalkan di sini ada sisi kelima, itu bisa terhubung, atau dari simpul 4 ke simpul 8. Namun di sini tidak ada sisi yang terhubung, maka ini tidak terhubung atau tidak terconnected. Yang kedelapan ada uvagraf, supragraf, dan komplement uvagraf. Nah, kita bisa lihat atau tinjau dari gambar di sini. Misalkan gambar A, grafnya ini adalah graf utuh. Yang kedua adalah sebuah uvagraf. Yang ketiga adalah komplement dari uvagrafnya. Ketika sebuah uvagraf disatukan dengan komplement uvagraf, maka akan menjadi sebuah graf. Ketika dipecah dua, maka akan menjadi sebuah uvagraf. Yang kesembilan ada uvagraf rentan spanning uvagraf. Kalau yang ini
Kita bisa menghilangkan sisinya tapi tetap terhubung. Nah, misalkan contohnya di sini. Ini sisinya dihilangkan tapi tetap terhubung, misalkan dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 4, simpul 4 ke simpul 5, simpul 5 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 4. Nah, ini bisa disebut dengan upah bentang dari G, dari graf yang di sini. Ketika dihilangkan satu tapi tetap terhubung, itu bisa disebut dengan upah rentan. Terkecuali yang C ini dihilangkan salah satunya yang di sini atau yang di sini, yang mana aja tapi tidak terhubung, itu tidak dinamakan dengan upah dari G, dari graf yang di sini, karena tidak terhubung. Yang ke-10 ada cut-set dari graf terhubung. G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G terhubung dari cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen pada graf di bawah. Nah, di sini 12 dan 15, 35 dan 34 adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 12, 25 juga adalah cut-set. 13, 15, 12 adalah cut-set. 26 juga cut-set, tetapi 12, 25, 45 bukan cut-set, sebab himpunan bagiannya 12, 25 adalah cut-set. Kita bisa lihat dari gambar di sini. Selanjutnya ada graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Misalkan kita tinjau dari gambar di sini, dari A ke E itu diberi harga bobot atau nilai 10. Dari A ke B itu diberi nilai ke 12. Atau contohnya misalkan dari kota A ke kota B itu jaraknya bisa ditulis di sini atau diberi nilai ya, jarak tempuh atau kilometernya dari kota A ke B. Dan selanjutnya dari E ke D diberi nilai 15, dari D ke C diberi nilai 14, dari C ke D diberi nilai 9. Selanjutnya yang terakhir ada kita konsep graf. Seperti yang dijelaskan dari awal, yaitu ada pendahuluan, definisi graf, kategori graf, jenis graf, ada terminologi graf. Sekian dari video dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.